Aksi demonstrasi digelar di dekat Gedung Putih pada Sabtu 1 Maret untuk menyerukan pemakzulan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Seruan ini menyusul serangan militer Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran akhir pekan lalu. Ratusan aktivis yang melakukan demo berasal dari kelompok March for Democracy. Beberapa di antara mereka mengenakan pakaian tahanan dan topeng besar bergambar Trump. Aktivis mengecam kebijakan luar negeri Trump yang dinilai menyeret Amerika Serikat ke dalam perang baru di Timur Tengah. Demo tersebut awalnya direncanakan untuk isu domestik, namun berubah menjadi protes anti perang yang masif setelah media pemerintah Iran mengonfirmasi tewasnya Ali Khamenei. Amerika Serikat berdalih serangan terhadap Iran untuk menghilangkan ancaman nuklir serta menuntut perubahan rezim. Sebagai pembalasan, Iran menyerang Israel dan sejumlah pangkalan militer Amerika Serikat di negara-negara Arab. Data yang dirilis Korps Garda Revolusi menyebutkan bahwa Amerika Serikat menderita kerugian 200 korban jiwa. Namun, Pentagon hanya mengakui 3 tentaranya tewas. Sementara data dari Bulan Sabit Merah Iran menyebut korban tewas akibat serangan Amerika Serikat dan Israel mencapai 555 orang. It doesn't have to be that way. So for that slip of my tongue, all of them are complicit in this genocide. I am here because I'm here for human rights. I'm here for equality. Things that are much needed in this country and everywhere abroad. So those are the main reasons why I'm here. I will always be out fighting for democracy. We're with the Backbone campaign, which is out of the West Coast, but they travel around to be able to bring art to these kinds of protests because art is necessary, and it's also the first thing that fascist regimes try to control because what they hate the most is being mocked. So we're here to make sure that they're visible, and they're visible for the crimes they've committed. And put it down. And we know so much more about comedy. What's up, y'all? There is... We're here to impeach, convict, and remove Donald Trump, Pam Bondi, Pete Hegseth, and Kristi Noem. Yesterday, we lobbied impeachment at the congressional offices yesterday, and then today we're going to actually march towards the Washington Monument. The list of grievances with this administration are too many to list, but essentially that's our ultimate goal, is to have some accountability and have individuals impeached, convict, and removed from office. When we fight, we will. When we fight, we will. When we fight. And make it here. Shout out where you're from. I know Minnesota's here. I know Florida needs it twice. Not have to be here today if we would have listened to black women. Amerika Serikat mengakui bahwa 3 jet tempurnya jatuh di Kuwait pada Senin pagi waktu setempat. Namun penyebab jatuhnya pesawat bukan karena ditembak Iran, melainkan jadi target salah sasaran. Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM mengatakan jet tempur F-15E secara keliru ditembak jatuh oleh sistem pertahanan udara Kuwait. Beruntung, ke-6 awak pesawat berhasil melontarkan diri dengan selamat dan telah dievakuasi dalam kondisi stabil. Menurut CENTCOM, Kuwait mendukung operasi Epic Fury yang diluncurkan Amerika Serikat Israel terhadap Iran. Meski melakukan kesalahan, Amerika Serikat tetap menyampaikan terima kasih kepada negara tersebut. Saat ini penyelidikan masih berlangsung untuk mengetahui penyebab pasti insiden salah tembak. Namun, kantor berita Iran Tasnim mengungkap informasi yang kontras dengan Amerika Serikat. Disebutkan bahwa jet tempur Amerika Serikat
jatuh di Kuwait karena tembakan dari angkatan bersenjata Iran. Ini adalah insiden yang pertama kalinya terjadi dalam 27 tahun terakhir di mana jet tempur Amerika Serikat hancur. Insiden terakhir yang serupa terjadi pada tahun 1995 saat konflik Kosovo. Saat itu, jet siluman F-117 milik Amerika Serikat ditembak jatuh oleh pasukan Yugoslavia. China mengonfirmasi laporan bahwa satu warganya tewas akibat serangan Amerika Serikat dan Israel di Iran. Beijing sebelumnya telah mendesak warganya untuk segera meninggalkan negara tersebut. Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Mao Ning, memberikan keterangan pada Senin 2 Maret. Ia mengutuk keras serangan Amerika Serikat dan Israel yang menewaskan pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei. Menurut Beijing, pembunuhan terhadap Khamenei merupakan pelanggaran serius terhadap kedaulatan Iran. Selain itu juga bertentangan dengan piagam PBB serta norma dasar hubungan internasional. China juga prihatin karena serangan Amerika Israel berdampak pada meluasnya konflik terhadap negara-negara tetangga. Beijing pun mendesak semua pihak untuk menghentikan operasi militer dan mengutamakan dialog. Terkait warga Cina yang tewas di Teheran, Mao Ning belum mengungkap identitasnya. Namun pihaknya telah memerintahkan kedutaan besar di Iran untuk membantu keluarga korban. Menurut laporan CNA, sebanyak 3.000 warga Cina telah meninggalkan Iran hingga Senin 2 Maret.袭击并且杀害伊朗最高领导人，严重侵犯伊朗的主权安全，践踏联合国宪章宗旨原则和国际关系基本准则。中方对此予以坚决反对和强烈谴责。我们敦促立即停止军事行动，避免紧张事态进一步升级，共同维护中东和世界的和平稳定。美国和以色列未经安理会授权对伊朗发动军事打击，违反国际法。中方对战事外溢波及周边国家深表关切。中方认为，海湾各国的主权安全和领土完整也应得到充分尊重。我们敦促各方停止军事行动，防止战火进一步蔓延。中方赞赏海合会特别外长会强调，对话和外交是克服当前危机、维护地区安全的唯一途径。当前地区局势复杂敏感，中方支持地区国家从睦邻友好出发，加强沟通协调，共同致力于地区的和平稳定。中方对当前局势深表关切，坚决反对在国际关系中使用武力，侵犯别国主权安全。当务之急是立即停止军事行动，防止战火蔓延和外溢。中方愿同国际社会共同努力，积极劝和阻战，推动通过对话谈判解决问题，维护中东和世界的和平稳定。霍尔木兹海峡及其附近水域是重要的国际货物和能源贸易通道，维护这一地区的安全稳定符合国际社会的共同利益。中方敦促各方立即停止军事行动，避免紧张事态进一步升级，防止地区局势动荡对全球经济发展造成更大的影响。伊朗安全形势紧张以来，外交部和驻伊朗使领馆已经多次发布提醒，并通过多种形式开展工作，呼吁并协助中国公民尽快撤离。截至北京时间3月2日，已经有3000余名中国公民自伊朗撤离。中国驻伊朗周边国家的使领馆已经派出工作组赴口岸接应，为自伊朗撤离的中国公民提供协助。日前，在德黑兰的一名中国公民在军事冲突中受到波及，不幸遇难。我们对遇难同胞表示哀悼，对遇难者家属表示慰问。
外交部已经指导驻伊朗使馆为涉事人员及家属提供协助。首先，中方已经清晰地阐明了立场。在中国和俄罗斯的推动下，联合国安理会日前举行了紧急会议，讨论当前伊朗局势。中方愿同各方一道，在联合国和上海合作组织等平台发出正义之声，捍卫国际公平正义。有关报道不属实。作为负责任大国，中国一贯履行国际义务。中方反对恶意关联炒作，希望有关方面多做有助于缓和局势紧张的事。我可以告诉你的是，中方没有提前得到通报关于美国的军事行动。中方已经多次阐明了立场，我们敦促各方立即停止军事行动，避免紧张事态进一步升级，共同维护中东和世界的和平稳定。Iran merilis rekaman video yang menunjukkan rudal hipersonik Fatah 2 diluncurkan ke udara. Rudal tersebut keluar kandang untuk membalas serangan Amerika Serikat dan Israel. Video yang diperoleh Fiori tidak mencantumkan lokasi maupun tanggal peluncuran rudal. Namun yang jelas, rudal Fatah 2 diluncurkan sebagai bagian dari operasi Janji Setia keempat. Dikutip dari News 18, rudal Fatah 2 merupakan versi terbaru dari pendahulunya yakni Fatah 1. Rudal ini dirancang untuk menghindari sistem pertahanan udara modern melalui kemampuan manuver kecepatan tinggi. Rudal Fatah 2 disebut-sebut memiliki jangkauan hingga 1.500 km. Hal ini memungkinkan Iran menargetkan wilayah Israel maupun pangkalan-pangkalan militer Amerika Serikat di Timur Tengah. Sejauh ini operasi pembalasan masih berlangsung setelah tewasnya pemimpin tertinggi Ali Khamenei. Beberapa pangkalan Amerika Serikat seperti di Bahrain, Qatar, Kuwait, Arab Saudi, Uni Emirat Arab telah diserang. Bahkan, kapal induk USS Abraham Lincoln juga dilaporkan kabur ke Samudra Hindia setelah menjadi target rudal Iran. Iran menunjuk Ayatullah Ali Reza Arafi sebagai pemimpin transisi Iran. Penunjukan terjadi setelah pemimpin tertinggi Ali Khamenei tewas akibat serangan Amerika Serikat dan Israel. Dikutip dari Al Jazeera pada Senin, Iran telah mengumumkan Dewan Kepemimpinan Sementara. Dewan tersebut beranggotakan 3 orang yang salah satunya adalah Ali Reza Arafi. Ia lahir dari keluarga ulama di Provinsi Yazd pada tahun 1959. Arafi kemudian menempuh pendidikan agama di kota Qom di bawah bimbingan sejumlah cendekiawan terkemuka. Ia pun meraih gelar mujtahid yang memberinya kewenangan untuk mengeluarkan fatwa secara mandiri. Karirnya melesat di bawah kepemimpinan Ayatullah Ali Khamenei. Arafi dipercaya menduduki sejumlah posisi penting, termasuk menjadi imam sholat Jumat di Meibot. Ia juga pernah memimpin Universitas Internasional Al-Mustafa. Pada tahun 2019, Arafi diangkat sebagai anggota Dewan Garda, lembaga konstitusional berpengaruh yang bertugas menyeleksi legislasi dan kandidat politik. Berdasarkan konstitusi Iran, pemimpin tertinggi harus merupakan ulama Syiah senior yang dipilih oleh majelis ahli. Penunjukan Arafi sebagai pemimpin transisi Iran terjadi saat sejumlah nama lain muncul sebagai pengganti Khamenei. Namun posisinya di Dewan Garda dan Majelis Ahli memberinya keunggulan institusional saat keputusan suksesi diambil. Terbaru muncul laporan bahwa Arafi tewas diserang Amerika dan Israel beberapa saat setelah penunjukan. Namun laporan itu belum dapat diverifikasi kebenarannya.